pagi, Selamat pagi. Kak. Selamat Shalom, pagi, Abu Abuna. Halo, Shalom. selamat pagi. Shalom Abu Abuna, Nuri Shalom semuanya. Abuni. Shalom, selamat Shalom pagi, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu. Salam Salam Abu Pagi, Abuna. Nari. Abuna, Abuni. Salam Selamat Abuni pagi. Mama Leni. Selamat pagi. Ya, saya ucapkan shalom selamat pagi untuk Abuni Kartika, Ibu Duma, Ibu Lingga, kemudian Pak Mardani Tampu Bolon, juga Ibu Mariana Sitepu, Ibu Sekar, Ibu Sinai, Ibu Ayen, Kak Alden, shalom Kak Alden. Juga ada Bu Biho, Bu Diana, shalom Ibu Diana. Juga Ibu Dora Gunawan, Ibu Duma, Ibu Leli, Ibu Helmi, Pak Hendri Gunawan, Ibu Herena Wijaya, Ibu Irma, Ibu Yuli, Pak Jusman dan Ibu Nancy, Ibu Lani, Ibu Maria Perangenangin, Ibu Marlina, dan juga shalom juga untuk Bu Rika, Bu Risma, untuk Dedek Talia, shalom, juga untuk Ibu Yani. Iya, ya puji Tuhan, ya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya di tempat kita masing-masing. Kita kasih lambaian tangan penuh sukacita dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Nah, kita kasih jempolnya mana? Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Yang baik, 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 sangat sangat baik, sangat baik, baik, selamat teramat baik, 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 selamanya selalu baik. baik, Ya, selamanya namanya baik. selamanya baik. Pokoknya Yesus. Tos. Yesus Yesus Kristus. Kristus, kasih tos dulu. Taruh tangan Oh, sama-sama. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam hati ini kiranya hanya ada terukir namamu ya Tuhan Yesus. Terukir setiap perbuatanmu yang ajaib. Terukir setiap pertolongan demi pertolongan dan karya-karyamu yang heran dan luar biasa. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan, datanglah urapanmu, kami siap menerimanya. Tuntun kami dalam pengajaran yang benar sesuai dengan kebenaran kitab suci. Dan bila kiranya kami belajar dari setiap sejarah yang tercatat dalam kitab suci, dan juga apa yang menjadi firman dan pesan Tuhan di balik semua itu, Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun setiap kami boleh menerima dan mengerti dan melakukannya dengan hati yang penuh kasih, tulus, dan tunduk akan kemuliaan dan kebesaran dan kedaulatan-Mu atas hidup kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, kita mau naikkan pujian, dan pujian akan dinaikkan adalah Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktuku tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Mari kita nyanyi sama-sama buat Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktuku tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, oh, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktuku tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Ya, mari kita buka hati, buka kitab suci kita, buka pendengaran kita. Tidak lupa buka mata kita juga ya saudara. Iya, jangan sampai matanya tertutup. Oke, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, kita masuk dalam perikop yang selanjutnya.
Di dalam 1 Tawarikh ya, 1 Tawarikh pasal 21. Satu Tawarikh pasal 21 dengan judul pendaftaran dan hukuman. Ada apa dengan pendaftaran dan hukuman? Kita mau belajar sama-sama yang menjadi pesan Roh Kudus hari ini. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, hitunglah dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Ya. Sampai ayat yang ke-7 saja dulu ya. Tetapi hal itu jahat di mata Allah sebab itu dihajarnya orang Israel. Stop sampai situ saudara. Ini yang digaris bawahi. Yang pertama adalah kata menghitung. Ya, menghitung. Lalu kemudian itu ada di ayat yang pertama. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, jahat di mata Allah. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, emang kita salah kalau ngitung Abuna? Ya, sebenarnya bukan masalah salah atau dalam perhitungan ya saudara. Dalam menghitung maksudnya ya. Tapi yang keliru ini adalah perhitungan. Apa bedanya menghitung dan perhitungan? Ya, kalau cuma sekedar menghitung apa konteksnya? Menghitung sudah berapa pengembangan kita, cabangnya berapa nih misalnya gitu. Kalau kita punya usaha ya, itu bukan suatu keberdosaan ya, bukan satu keberdosaan. Lalu kemudian menghitung misalnya deposito kita ini sudah terkumpul berapa, pengeluaran kita terkumpul berapa. Nah, itu pun juga bukan sebuah kesalahan dan gak mungkin jahat di mata Tuhan. Lalu jahatnya di mana? Ketika satu oknum yang bangkit itu menjadi penasehat atau advisor dalam hal kita melakukan tindakan tersebut. Karena kalau berasal dari si jahat berarti motivasinya, tujuannya itu gak benar. Nah, dalam hal ini kita sedang diajarkan dan diingatkan saudara. Godaan setan itu bukan hanya sekedar godaan untuk masuk dalam dosa perzinahan, kemudian dosa mencuri, atau dosa memanipulasi, dosa korupsi, atau dosa dusta, atau dosa melawan perintah pimpinan atau orang tua atau perintah Tuhan. Tetapi ada satu dosa yang tanpa sadar kita itu mengiyakan, yaitu disebut sebagai dosa kesombongan. Godaan kesombongan itu hal yang paling mudah sekali untuk bisa
diletakkan oleh si iblis. Sehingga kita bisa memahami bahwa dari sikap kesombongan itu bukan tentang pamer, ya, bukan hanya tentang show off. Tetapi kesombongan yang dimaksud di sini adalah tidak lagi mengandalkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Itu yang pertama. Tidak lagi mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Tidak lagi menyadari bahwa pencapaian, kemampuan, kekuatan yang kita miliki ini bukan hanya karena semata-mata kita rajin melayani. Kita rajin berdoa. Kita rajin baca Alkitab misalnya. Tetapi itu kita tidak mengakui bahwa ini adalah karya Allah. Lalu kesombongan itu apalagi udah godaan kesombongan. Tidak lagi yang namanya mempertimbangkan kira-kira Allah setuju nggak? Tuhan setuju nggak ya? Nah, kalau sebagai contoh yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari itu begini. Awalnya belum kerja sebagai seseorang dengan jabatan tertentu lah misalnya. Lalu kemudian ketika naik level ke jabatan tertentu, dia masih tuh menanyakan kepada pimpinannya, dia menanyakan kepada seniornya, bahkan dia sempat masih juga menanyakan kepada pendapat dari orang-orang yang dia pimpin. Tapi begitu sampai di top of the world-nya dia atau di puncak keberhasilannya dia, nah dia tidak lagi tuh boro-boro Tuhan. Dia nggak lagi yang namanya meminta nasihat dari orang tua, pertimbangan. Ini bukan tentang mencampur adukan masalah keluarga dengan pekerjaan. Tetapi ini tentang godaan kesombongan yang membuat manusia lupa dari mana dia berasal. Ada banyak di antara kita yang lupa. Dulu pada saat belum bisa apa-apa mengandalkan Tuhan dan mengandalkan orang yang lebih berpengalaman. Begitu sudah mulai merasa settle, sudah mulai merasa mantap dan juga matang, udah enggak lagi yang namanya mengandalkan Tuhan. Enggak juga lagi yang meminta pendapat orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita itu enggak pernah ada gitu. Karena apa? Dirinya sudah merasa bisa memperhitungkan dari apa yang sudah dia capai selama ini. Saudara, kalau titik awalnya itu adalah pemikiran tentang diri sendiri, itulah langkah pertama kita masuk dalam jebakan godaan kesombongan. Dan biasanya itu langsung berefek domino. Entah kitanya makin sombong, makin gak mengandalkan Tuhan, makin gak mau dengar nasihat orang lain yang lebih berpengalaman, makin menganggap remeh advice dari yang lebih muda dari kita atau misalnya dari yang lebih belum berpengalaman dari kita. Jadi intinya dia membentuk kehidupannya itu semua berpusat kepada memperhitungkan dari dirinya. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa semakin diterima oleh kalangan ini? Ini kan bicara mengenai dia mementingkan dirinya. Berpusatnya kepada dirinya sendiri. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, bukan hanya sekedar jalur komunikasi yang dirusak, tetapi nilai kemurnian dia yang awalnya itu apa sebagaimana yang Allah sampaikan, yang Allah firmankan. Lalu mereka sekonyong-konyong berani untuk mengambil sebuah tindakan tanpa bicara dulu, tanpa bertanya dulu, tanpa izin dulu. Nah ini, hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan jebakan godaan kesombongan ini. Ya. Jadi di sana dikatakan iblis bangkit, itu bukan iblisnya bangkit dari kematian seperti kita imani Yesus Kristus yang setelah mati hari ketiga lalu bangkit. Konteks di pembacaan ini itu sebenarnya penulisan yang tepatnya adalah iblis membangkitkan Daud untuk menghitung jumlah rakyat Israel. Dan ini merupakan kejahatan di mata Tuhan. Loh,
Kenapa Abuna? Karena dia melakukan berdasarkan yang dibangkitkan oleh iblis. Berarti saudara, kalau ada yang bertanya, loh tapi kan dari mana Daud tahu itu dari iblis atau dari Tuhan? Kayak saya aja. Kan gak selamanya tahu dari Tuhan atau orang, cuma menghitung kok. Makanya Bapak Ibu kemarin kita belajar apa? Nyaman itu bukan berarti aman. Banyak orang merasa nyaman ketika sudah semakin diberkati, ya, semakin mapan, semakin lancar, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Oh, saya aman dalam perlindungan Tuhan. Buktinya apa? Daud. Kenapa? Karena dia sudah mulai melonggarkan kerajinannya, mengendorkan tugas dan tanggung jawabnya. Yang seharusnya melakukan apa? Dia stay di Yerusalem. Kita udah bahas kemarin. Kalau Anda yang masih belum sempat mendengar, silakan tonton ulang, atau belum mengerti silakan tonton ulang di YouTube, karena itu fungsinya ya, kita menonton ulang supaya kita ngerti. Kalau kita merasa gampang lah nanti, nah menggampangkan dan menunda sesuatu itu bisa menjadi celah sehingga yang dibangkitkan di dalam diri kita nggak pernah lagi peka apakah ini iblis yang membangkitkan saya atau Roh Kudus yang membangkitkan saya. Karena dua-duanya ini spirit Bapak Ibu. Yang namanya spirit adalah roh. Yang namanya roh sama-sama nggak kelihatan. Tapi sama-sama punya kemampuan untuk mengintervensi yang kelihatan. Ketika Roh Kudus memberikan damai sejahtera, iblis memberikan ketakutan dan kecemasan. Ketika Roh Kudus memberikan hikmat, iblis menggoda untuk mendapatkan nikmat. Sama dengan apa yang dilakukan kepada Daud. Apa yang dibangkitkan oleh iblis kepada Raja Daud ini menggambarkan kurangnya kepekaan Daud karena dia tidak lagi atau enggan untuk maju berperang. Makanya tidak hanya jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba. Karena ini masa-masa, tapi kok nggak ditulis? Karena seperti yang Abuna bilang, penulis Tawarikh ini dia memilih mana yang perlu untuk ditulis. Karena menurut penulis satu Tawarikh, penulis beranggapan bahwa hal kejatuhan Daud itu bisa dilihat di kitab 2 Samuel. Dia lebih straight to the point. Ya, lebih langsung ke poinnya. Oh, mungkin Daud pengen tahu kekuatan militernya, Abuna. Loh, justru karena dia pengen tahu kekuatan militernya, itu kan berarti dia sudah berpikir dengan pola pikirnya dia. Apa pola pikirnya dia sebagai manusia? Oh, berarti tentara saya ini berkurang gak ya? Dia lupa bahwa dulu hanya dengan 400 prajurit dia bisa kalahkan Raja Saul. Dia bisa kalahkan musuh-musuhnya, Filistin dan lain-lainnya. Yang masih sadar boleh sama-sama lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau hari-hari ini kita tanpa sadar nih, kita udah mulai perhitungan. Nah, jangan-jangan yang membangkitkan, kita harus tanya dulu, Tuhan, ini Tuhan yang suruh saya perhitungan. Karena kesombongan itu bukan hanya sekedar pamer, tapi dia juga mengarah kepada tindakan yang kikir. Kikir itu akhirnya menjadi pelit. Pelit itu akhirnya menjadi tidak mau berbagi. Kalaupun mau berbagi, semua diperhitungkan. Emang dia udah ngasih apa? Oh, dia belum ngasih apa-apa kok, gak usah kita bagi. Padahal bagi itu kan gak cuma sekedar barang, gak cuma sekedar uang. Bagi waktu misalnya, bagi tenaga misalnya, bagi perhatian misalnya. Jadi dia bertindak dengan pola pikirnya sendiri, rasionya sendiri. Nah, di sini Daud itu menghitung
jumlah kekuatan militernya karena dia berpatokan kepada rasio kekuatan kerajaan yang dilakukan oleh semua raja pada umumnya yang tidak menyembah Allah yang hidup. Jadi apa bedanya Daud dengan mereka? Itu yang membuat Daud itu jahat di mata Tuhan dengan tindakan ini. Makanya Yoab itu memberikan kata-kata yang halus sebenarnya, mengingatkan Raja Daud. Ya. Kalau kita lihat di kalimat yang tadi kita sudah baca, di ayat yang ke-3, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya, ya, 100 kali lipat dan lain sebagainya. Sampai Yoab mengingatkan, kenapa engkau tetap mau melakukan ini? Nanti kesalahannya ada pada kami. Yoab saja melihat bahwa ini suatu kekejian. Karena apa? Karena mungkin Yoab juga berpikir, loh, Raja sadar nggak sih? Mau besar atau sedikit, itu kan dari awal campur tangan Tuhan. Maksudnya mau ngomong begitu Yoab. Tapi apa mau dikata, zaman itu kan tidak bisa terlalu banyak memberikan saran. Kalaupun yang bisa memberikan advice ketika raja meminta atau seorang nabi Allah yang menyatakannya. Sedangkan Yoab kan cuma panglima. Bukan dalam tugas dan tanggung jawabnya gitu. Makanya dia tetap melakukan, saudara. Artinya apa, saudara? Godaan kesombongan akan menghancurkan kita karena akan membawa kita masuk dalam karakter yang selalu dan semakin mengandalkan kekuatan manusia daripada bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ini yang membuat kita lupa bagaimana Tuhan selama ini sudah menyertai kita sampai hari ini. Ini yang terkadang membuat kita mudah sekali berucap terima kasih Tuhan Yesus misalnya. Tapi dalam waktu yang singkat, mudah juga mulut ini berkata, kenapa Tuhan lakukan ini kepada saya? Ini yang membuat orang gampang panas, gampang dingin hubungannya dengan Tuhan. Apakah gejala kesombongan masih ada di dalam diri kita hari-hari ini? Coba taruh tangan di dada. Apakah saya sudah tergoda untuk menjadi orang yang sombong? Mungkin Anda yang berpikir begini, apa yang saya sombongkan? Nah, ketika pasangan hidup kita kasih nasihat, kita nggak mau dengar, kita udah sombong, saudara. Ketika anak-anak kita nasihati, anak-anak nggak mau dengar orang tua, anak-anak udah sombong. Nanti kalau sudah mulai begitu, itu nggak akan lagi mau yang namanya dengerin apa kata Tuhan. Ketika kita nggak pernah lagi tanya sama yang lebih berpengalaman, kita sudah sombong. Apalagi ketika kita berseloroh, udah nggak ada waktu lagi. Aduh, berdoa nanti aja dulu. Saudara, begitu saudara katakan itu, di saat itulah saudara masuk dalam jebakan yang dibangkitkan oleh iblis dalam diri saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika ada hal-hal yang tidak baik saudara alami. Karena tanpa sadar kita mengikuti kata hati sanubari kita yang related dengan pemikiran dan logikanya kita. Oh, iblis bermain di sini, tetapi Roh Kudus bermain di hati nurani. Untuk itu saudara, janganlah kita hari ini mengandalkan kekuatan sendiri. Entah itu harta, kekuasaan, entah itu pengaruh kita atau pengaruh orang lain. Ya. Apa yang harus saya lakukan, Abuna? Mari sama-sama kita pejamkan mata. Tetap dadanya di dalam, tangannya di depan dada sini. Saya berdoa. Kiranya hati nuranimu akan diukir setiap penyertaan Tuhan, kebaikan Yesus Kristus dan karya-karyanya yang ajaib yang akan menguasai hati sanubarimu dan pemikiran logikamu sehingga engkau tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan dan campur tangan Tuhan.
Supaya ketika engkau, hai anak-anak, ketika engkau menerima nasihat dari orang tua, engkau menerima teguran dari orang tua, engkau boleh menerimanya dengan ketulusan hatimu. Engkau tidak menganggap dirimu jauh lebih pintar dan hebat daripada orang yang sudah membesarkanmu. Dan saudara, ingatlah dari mana kita berasal. Jangan lihat sekarang. Jangan perhitungkan bagaimana kita harus berbeda karena sekarang tidak seperti dulu. Karena sekarang levelnya sudah berbeda. Padahal ketika Tuhan meletakkan hikmat, berkat, dan juga mujizat-mujizatnya, Tuhan rindu saudara dan saya tetap sebagaimana kita apa adanya kali pertama hidup mengandalkan Tuhan. Jangan karena kesibukan kita tunda doa. Jangan karena mepet jadwalnya, bahkan untuk mengatakan mulut kita dalam nama Tuhan Yesus pun kita tidak pernah. Kita tidak lagi melibatkan Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lebih fokus kepada apa yang harus kita kerjakan dan harus beres hari ini. Kita lupa bahwa kekuatan kita bukan dari apa yang sudah kita bangun sejak kali pertama kita berusaha. Tetapi bagaimana campur tangan Tuhan di dalamnya dan Tuhan berkarya di dalamnya. Marilah kita sama-sama bertobat. Marilah kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau kembali mengandalkan Dia. Betul kita harus berusaha. Betul kita harus bekerja, tetapi jangan lupa bahwa tanpa pertolongan Tuhan Yesus, apapun yang kau kerjakan dan yang engkau lakukan, mungkin kau bisa, tetapi bagaimana jikalau pada akhirnya itu tidak ada arti? Itu berarti nothing. Engkau hanya bisa mencapainya, tetapi engkau tidak bisa mengelola bahkan menikmatinya. Karena engkau akan dikuasai oleh semua unsur yang dibangkitkan oleh iblis. Yaitu rasa kikir, takut kehilangan, takut miskin, pelit, dan semua yang artinya itu semua bisa mencuri damai sejahtera yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk itu biarlah saat ini kita mau datang, kita mau berseru. Mungkin setelah ini engkau boleh berdoa kembali pribadi lepas pribadi. Memohon ampunan daripada Tuhan Yesus atas kekhilafan, atas kealpaan kita. Karena kita sudah mulai mengandalkan hal yang lain daripada mengandalkan Tuhan. Kita mulai lupa dari mana sih kita berasal. Alih-alih menghitung apa yang sudah kita buat dan kita simpan. Seharusnya kita menghitung. Bukankah tak terhitung perbuatan-perbuatan dan kasih Tuhan Yesus yang ajaib dalam kehidupan kita. Pertolongannya, penyertaannya, tak terhitung jumlah kebaikannya. Untuk itu kita boleh bersyukur hari ini. Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Pergilah, mulailah melibatkan Tuhan kembali dalam segala aspek kehidupanmu. Ketika engkau menghadapi pergumulan, tetap andalkan Tuhan Yesus di dalam hatimu. Jangan biarkan pikiranmu yang terbatas itu membatasi cara Tuhan bekerja kembali. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Ingatlah selalu akan Dia. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan, hikmat marifat daripada Roh Kudus. Supaya kemanapun kita pergi, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga suatu saat nanti kita boleh melihat kota kita, tempat tinggal diberkati. Pekerjaan kita, perusahaan dan juga pelayanan kita bangun juga diberkati. Bahkan negara kita pun juga diberkati, aman. Karena kita sebagai bagian dari cara Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Memberkati daerah tempat kita tinggal, memberkati gereja kita, dan memberkati keluarga kita, dan memberkati tempat kita bekerja. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah.
Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Yang sepakat dan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan beri kelegaan. Dan kita semua benar-benar menerima berkat yang sama seperti yang kita terima dari awal kita mengenal kasih Tuhan. Sampai kita walaupun sudah berkelimpahan, kita tetap menerima dengan hati yang sama, yaitu tidak melupakan berkat itu datang daripada Tuhan. Bukan tentang besar atau kecil, banyak atau kurangnya yang kita terima. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana caranya Abuna aplikasinya dalam keseharian saya? Ya, nanti kita akan bahas besok ya, caranya bagaimana ya. Karena besok juga kita mau sama-sama belajar mengenai konsekuensi dari orang yang memang masih berpatokan dengan pengertian sendiri. Mohon izin sebelum kita berpisah, Abuna baru diingatkan, mohon maaf. Kita mau berdoa untuk Ibu Leli, Pak Ogi, dan juga rombongan yang kemungkinan besar hari ini akan jadi berangkat menuju ke Bandung dan juga ke Jawa karena ada urusan keluarga. Untuk itu saya minta waktunya sebentar, kita boleh berdoa sama-sama Bapak Ibu. Mari kita satu doa, kita arahkan tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sebelum kami berpisah. Sebelum kami beraktivitas, kami yakin kasih setiamu tidak berpisah dari kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Leli dan juga Pak Ogi dan juga Bu Mimi beserta rombongan keluarga besar Ibu Dewi yang ada di Bandung dan juga Ibu Yuke yang akan ke Bandung lalu menuju ke Jawa. Sampai seluruh urusan keluarga besar ini selesai, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing dengan selamat, dengan pemeliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna, dijauhkan dari segala kecelakaan, maut, menabrak ataupun ditabrak. Engkau sayangi nyawa mereka, Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya. Sebagaimana Engkau menolong kami, Engkau memberi pertolongan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih ujian pun Tuhan berikan pertolongan dan Tuhan berikan kelancaran, dan kami semua adalah orang-orang yang hanya berserah penuh kepada Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Keselamatan, pemeliharaan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sudah Ibu mendoakan. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Abuna. Amin. Ya, Terima kasih ya Buna. Abuni. God bless you, Abun, and Tania. Bye, everyone. Bapak semua. Terima kasih Abuna Buni. Terima kasih Abun-Abuni, Tuhan berkati. Sehat ya Oma Leli, Pak Ogi. Perjalanannya lancar, Tuhan Yesus memberkati ya. Doa Helmi semuanya. Amin. Oke, sekalian yang terkasih, sambil lambaikan tangan kita katakan tetap andalkan Tuhan. 1, 2, 3. Tetap andalkan Tuhan. Sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Bye everyone. Memberkati. Baik, selamat ya di jalan. Amin.